Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Setuju menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara bagi negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Alinea keempat merupakan pernyataan yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia dalam kalimat dengan berdasarkan kepada. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Dan 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai sila persatuan Indonesia. Ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan sila keempat. Dan keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Saya Naomi Anggrimisa Mosir akan melanjutkan pembahasan tentang perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Arti penting Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggaraan negara, yaitu semua komponen negara, terutama pemerintah, menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat, yaitu berupa pernyataan yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia dalam kalimat dengan berdasarkan kepada. Dalam mewujudkan cita-cita negara kebangsaan Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.
Unsur terbentuknya negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, semua unsur-unsur terbentuknya suatu negara tertulis jelas, yaitu rakyat Indonesia pada alinea kedua dan alinea keempat, atau bangsa Indonesia pada alinea keempat, pemerintah negara Indonesia pada alinea keempat sebagai salah satu bentuk political organization, dan tumpah darah Indonesia pada alinea keempat. Jaminan hukum. Jaminan Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Yang pertama, tiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh, yang menjalin menjadi suatu sistem pemikiran atau system of thought yang logis adalah bersumber dari filsafat. Dua, ideologi dapat dikatakan pula sebagai konsep operasionalisasi dari suatu pandangan atau filsafat hidup akan merupakan norma ideal yang melandasi ideologi. Yang ketiga, filsafat sebagai dasar dan sumber bagi perumusan ideologi. Ideologi dan filsafat. 1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara, pandangan hidup, dan filsafat hidup. Yang kedua, di atas dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang keempat, di atas Undang-Undang Dasar, maka berdirilah bentuk dan susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasaskan kekeluargaan. Yang kelima, segala sesuatu yang disebutkan demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmania maupun rohania, serta Tuhania. Pancasila sebagai norma fundamental. Pancasila sebagai norma fundamental maka Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau idea. Semestinya kalau Pancasila selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi suatu kenyataan. Baiklah, perkenalkan nama saya Renaldi Endarto. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber historis dan sosiologis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 1. Sumber historis. Sejarah mempunyai makna yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa supaya lebih bijaksana di masa depan. Pentingnya sejarah dalam membangun bangsa ditegaskan oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Melalui pendekatan historis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak pelajaran yang dapat dipetik, misalnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum masa pergerakan nasional, perjuangan rakyat Indonesia selalu gagal mewujudkan kemerdekaan karena belum dilandasi semangat nasionalisme. Hal ini berarti agar bangsa Indonesia diperhatikan dan diperhitungkan oleh bangsa di dunia perlu memelihara integrasi bangsa dan meningkatkan penguasaan iptek, sehingga implikasi dari pendekatan historis adalah meningkatkan persatuan dan meningkatkan motivasi belajar sesuai dengan minat masing-masing. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini, juga diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila dasar negara. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis bangsa Indonesia. Dengan demikian, sumber sosiologis ini jelas berasal dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia, bukan diadopsi dari budaya lain, sehingga masyarakat Indonesia adalah causa prima Pancasila dasar negara.
Baiklah, saya akan membacakan materi sumber politis dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan wujud dari sikap politis bangsa Indonesia dalam menentang berbagai bentuk penindasan dari penjajahan. Sila-sila Pancasila inilah yang merupakan pernyataan yang jelas mengenai wujud dari sikap politis bangsa Indonesia itu sendiri, yang terdiri dari yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama, yaitu mengakui nilai-nilai ketuhanan, sehingga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Yang kedua, Pancasila merupakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan menentang segala bentuk penjajahan yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, pernyataan politis bahwa masyarakat Nusantara telah bersatu menjadi bangsa Indonesia dan bersepakat mendirikan negara Indonesia di atas berbagai perbedaan. Yang keempat, bangsa Indonesia menyatakan secara politis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah yang penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil berbagai kebijakan. Yang kelima, Indonesia didirikan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika kita lihat dari titik sejarahnya, bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pengalaman yang panjang dalam bidang politik. Hal ini dapat kita lihat bahwa di Nusantara telah berdiri berbagai kerajaan di bumi dengan berbagai coraknya. Dan pada masa awalnya muncul kerajaan Hindu-Buddha dan dilanjutkan dengan perkembangan agama Islam muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Serta munculnya beberapa negara yang dipengaruhi agama Kristen dari Eropa. Dan selanjutnya berdiri wilayah yang dikenal dengan Hindia Belanda. Sehingga pergantian kekuasaan di bumi Nusantara telah memberikan pengalaman yang panjang bagi bangsa Indonesia itu sendiri sebagai sumber politis Pancasila. Untuk materi kedua yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kata dinamika itu sendiri bermakna kekuatan, penggerak, dan semangat juang. Dan dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia, sehingga Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dan Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia itu sendiri, karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat juang Indonesia. Pancasila ini memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Dan pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal, sehingga hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Presiden Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila dan bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara kita. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Dan pada masa Soeharto ini pula lah ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Kemajuan teknologi dan era digital yang melanda dunia saat ini telah membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia. Kemudahan untuk mengakses informasi tanpa batas dan dapat diakses dengan mudah. Namun, semakin canggihnya teknologi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu tantangan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, apakah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini sudah sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau malah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bisa dimungkinkan oleh ketidakselarasan penyelenggaraan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya saja tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan bangsa dan merupakan contoh ketidaksesuaian penyelenggaraan pemerintahan
yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan nilai keadilan. Lalu, tantangan Pancasila di kehidupan masyarakat, yaitu pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat sangat penting mengingat Pancasila saat ini sebagai ideologi bangsa menjadi salah satu falsafah yang mengikat persatuan bangsa. Namun, saat ini banyak masyarakat yang semakin tidak hafal urutan dari sila-sila Pancasila dan bahkan sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Contoh permasalahan di masyarakat yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Pancasila yaitu konflik, terorisme, bahkan teknologi. Berdasarkan hasil pemaparan kami didapatkan kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat, sehingga Pancasila memiliki kebenaran secara rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena kebenaran nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat diterima secara rasional. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam masyarakat Nusantara ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan nasional bisa dimungkinkan oleh ketidakselarasan penyelenggaraan dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Lalu upaya apa yang perlu dilakukan kita sebagai generasi muda? Yaitu yang pertama, agar kita selalu memperdalam dan menggali makna dan arti Pancasila dalam teori dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkannya semua lapisan masyarakat berkontribusi dalam memberikan sosialisasi dan keteladanan kepada generasi selanjutnya tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan kemajuan iptek dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ada kata pepatah seperti ini, Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, tetapi juga budaya, falsafah hidup, dan juga cita hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.